Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah sehat ya. Ibu doakan semoga anak-anak ibu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Jumpa lagi dengan ibu. Iya, Elisis Mayanti. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang karakteristik wilayah darat dan perairan Indonesia. Oke. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis karakteristik wilayah darat dan perairan di Indonesia. Ada yang tahu? Ini peta apa? Ya, ini adalah sebaran lempeng tektonik di wilayah Indonesia. Sumbernya Ibu ambil dari https://kumpulanilmu.com/ilmu alam. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang melimpah dan letak yang strategis. Lebih jelasnya, mari kita pelajari karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Terbentuknya Kepulauan Indonesia tidak terlepas dari peristiwa geologi. Di antaranya terdapat lempeng-lempeng tektonik yang mengapit wilayah Indonesia. Bisa kalian lihat peta gambar di sini. Ini merupakan lempeng India Australia, di mana ada pulau atau negara Indonesia yang diapit oleh lempeng-lempeng tektonik, yaitu ada lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia atau India Australia, dan lempeng Pasifik. Jalur pegunungan yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, serta jalur patahan. Nah, di sini juga ada gambar sebaran gunung api di wilayah Indonesia. Pada gambar tersebut dapat dilihat begitu kompleksnya penampakan hasil tenaga geologi yang membentuk Kepulauan Indonesia yang berpengaruh terhadap karakteristik daratan dan perairan di Indonesia. Selanjutnya, Ibu bahas tentang karakteristik wilayah daratan Indonesia. Ayo, karakteristik wilayah daratan di Indonesia ada apa aja? Oke, pinter. Nah, iya, pinter. Oke, pinter. Iya, yang pertama adalah pegunungan. Sini kalian bisa lihat, ini adalah gambar pegunungan Jayawijaya di Papua yang diselimuti oleh salju. Jadi, Pegunungan Jayawijaya ini merupakan pegunungan yang tertinggi di Indonesia, sehingga satu-satunya pegunungan yang diselimuti oleh salju. Seperti sudah disinggung di atas, wilayah daratan Indonesia dipengaruhi oleh dua sirkum pegunungan, yaitu apa coba nak? Iya, betul ya. Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah pegunungan yang cukup banyak. Misalnya di Jawa, terdapat jalur pegunungan Dieng. Di Pulau Kalimantan, ada pegunungan Meratus. Dan di bagian timur Indonesia, yaitu Pulau Papua, ada pegunungan Jayawijaya. Umumnya, daerah pegunungan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai daerah perkebunan. Maksud perkebunan di sini bukan sampai puncak ya nak, tetapi masih di daerah lereng pegunungannya itu sendiri. Oke, jelas? Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Yang kedua,
Ayo, apa? Iya, pintar. Gunung. Bagus sekali ya gambar gunungnya. Awannya ada awan. Yang bergumpal itu awan cumulus. Ini adalah Gunung Ciremai di Jawa Barat. Siapa yang pernah ke Gunung Ciremai? Iya, sama ya dengan ibu-ibu juga sudah 2 kali sampai puncak Gunung Ciremai. Gunung Ciremai ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Indonesia memiliki kurang lebih 100 buah gunung api dengan 3 golongan, yaitu padam atau mati, istirahat, dan masih aktif. Gunung-gunung di wilayah daratan Indonesia ini menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Dampak positif dari gunung berapi yang tersebar suburnya tanah di Indonesia menyebabkan curah hujan yang teratur dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat berpijak dan sumber kehidupan bagi manusia. Namun, dampak negatif dari banyaknya gunung berapi ini adalah tingkat ancaman bencana alam yang cukup tinggi sehingga mengintai keselamatan masyarakat sekitar. Gunung Ciremai ini termasuk golongan gunung yang istirahat. Karena kalau kalian sampai puncak, kemudian lihat kawahnya, itu masih terlihat ada golakan-golakan magma. Ya, oke? Nah, itu ada yang sudah pernah ya ke Gunung Ciremai pasti tahu. Di dalam kawahnya itu masih terlihat adanya magma yang sedang mendidih. Tetapi didihannya sedikit. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ada dataran tinggi. Iya. Bisa kalian lihat gambarnya. Ini adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Ada yang pernah? Pernah ya, sama dengan ibu ya. Pernah ya, Dieng Jawa Tengah ya. Iya. Dataran tinggi yang disebut juga dengan plate atau plato adalah dataran yang luas. Terletak pada ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Dataran tinggi sebagai bagian dari wilayah dataran Indonesia memiliki manfaat bagi manusia, seperti untuk daerah perkebunan teh dan tempat singgah untuk beristirahat. Ada juga beberapa daratan tinggi yang terdapat di Indonesia, misalnya dataran Charles Lewis yang terletak di bagian timur Indonesia, yaitu Papua. Ayo, yang keempatnya ada apa? Jeng. Iya, pinter. Itu dataran rendah. Kebalikan dari dataran tinggi. Dataran rendah seperti kalian lihat gambarnya. Ada laut atau pesisir atau pantai ya. Seperti halnya kita di kota Cirebon, bagian Kabupaten Cirebon. Ini merupakan gambar kota Pangkalambun, Kalimantan Tengah, terletak di dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan yang sangat beragam. Sehingga pemanfaatan dataran rendah diutamakan untuk kawasan industri, pusat perdagangan, dan pemukiman penduduk. Seperti halnya dengan kota Jakarta, Surabaya, Pangkalambun yang terletak di dataran rendah. Oke ya. Ya, selanjutnya. Masih? Dataran di Indonesia atau sudah? Ya, ternyata sudah ya. Yang termasuk ke dataran, yang termasuk karakteristik wilayah daratan Indonesia ada tadi apa aja? Oke, pinter. Ada pegunungan,
ada gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah. Oke, pintar ya. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik wilayah perairan Indonesia. Ayo, apa aja perairan Indonesia? Iya, pintar. Oke, ada sungai, laut. Iya, oke, membahas satu persatu ya. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratan meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia, yaitu 3.257.483 km persegi. Hal ini merupakan modal Indonesia menjadi poros maritim dunia. Wilayah perairan di Indonesia terdiri atas perairan darat berupa sungai, danau atau waduk, dan rawa, serta perairan laut. Yang pertama ini adalah sungai. Sungai ini merupakan gambar jembatan Ampera di Sungai Musi Palembang. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Sungai pada bagian awal berukuran kecil yang bermula dari daerah pegunungan, mengalir ke tempat yang lebih rendah, akhirnya bermuara di danau atau laut. Semakin dekat ke arah laut, maka semakin lebar. Sungai di Indonesia bisa dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, pembangkit listrik, irigasi sawah, perikanan, olahraga, dan rekreasi, serta digunakan untuk pengangkutan kayu, hasil penambangan, dan pasar terapung seperti di Kalimantan. Oke ya, jelas ya. Ibu lanjutkan. Oke. Yang kedua ada danau. Ini adalah gambar danau buatan atau dikenal dengan waduk di Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat. Ayo, sudah pernah kan ke Jati Gede yang ada di Sumedang? Iya, kalau belum, ayo dong main ya. Tapi nanti setelah selesai PPKM. Oke. Iya. Danau merupakan cekungan daratan yang terisi air. Danau dapat terbentuk karena letusan gunung berapi atau danau vulkanik seperti Danau Kalimutu, Danau Batur, Telaga Warna, dan Danau Kerinci. Danau tektonik seperti Danau Singkarak, Danau Poso, Danau Tomuti, Danau Tempe, dan Danau Takengon. Kalau danau vulkanik berarti hasil dari gempa bumi dan letusan gunung berapi seperti Danau Toba. Cekungan bukit kapur yang terisi atau danau kas seperti Lokpa Bengdogede di daerah Gunung Kidul. Dan danau yang sengaja dibuat oleh manusia atau danau buatan seperti Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat, atau di Kabupaten Cirebon juga punya di mana? Ya, Situ Patok. Situ Patok itu sebetulnya masuk ke dalam danau buatan atau dikenal dengan waduk. Danau terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Di mana Danau Toba? Ya, pintar. Danau Toba itu adalah di Sumatera Utara. Danau ini terletak 905 meter di atas permukaan laut. Danau Toba merupakan danau terdalam ke-9 di dunia. Masuk 10 besar ya. Danau ini merupakan danau tipe vulkanik kaldera terbesar di dunia. Danau terdalam di dunia adalah Danau Matano di Sulawesi. Danau ini terbentuk akibat patahan tektonik pada masa Pliocene. Danau Matano merupakan danau terdalam di Asia Tenggara dan terdalam ke-8 menurut WWF. Hampir di setiap provinsi di Indonesia memiliki danau baik alami ataupun danau buatan yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Jelas ya tentang danau? Oke, pinter. Selanjutnya yang ketiga apa coba? Tebak. Tadi ada sungai, danau, terus? Iya, pinter.
Oke, yang ketiga ada laut. Ya, bisa kalian lihat gambar ini adalah merupakan barimetri perairan Indonesia. Diambil dari sumber maritim.go.id. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki laut yang sangat luas. Laut di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Satu adalah laut transgresi, di mana transgresi ini adalah laut yang meluas. Jadi karena ada perubahan permukaan laut secara positif atau meluas. Contoh laut jenis ini adalah Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Utara. Oke, yang kedua ada yang tahu? Laut apa? Nah, ada yang bisa jawab ya. Yang kedua adalah Laut Ingresi. Adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar laut. Lubuk laut atau basin adalah penurunan di dasar laut yang berbentuk bulat. Contohnya Lubuk Sulu, Lubuk Sulawesi, Lubuk Banda, dan Lubuk Karibia. Sedangkan panggung laut atau trog adalah penurunan di dasar laut yang bentuknya memanjang. Yang ketiga adalah laut regresi, adalah laut yang menyempit. Jadi laut yang meluas transgresi, laut karena ada penurunan tanah ingresi, dan yang menyempit adalah regresi, di mana penyempitan ini terjadi karena adanya pengendapan oleh batuan atau pasir, lumpur, dan lain-lain yang dibawa oleh sungai yang bermuara di laut tersebut banyak terjadi di pantai utara Pulau Jawa. Oke, selanjutnya berdasarkan kedalamannya, laut di Indonesia terbagi menjadi 4 wilayah atau zona. Yang pertama adalah zona litoral. Adalah wilayah pantai atau pesisir atau shore. Di wilayah ini pada saat air pasang tergenang air, dan pada saat air laut surut berubah menjadi daratan. Oleh karena itu, wilayah ini sering disebut sebagai wilayah pasang surut. Jadi wilayah pasang surut itu dikenal dengan zona litoral. Oke. Yang kedua ada zona neritik. Zona neritik ini merupakan wilayah laut dangkal, seperti di Kejawanan atau pelabuhan, yaitu dari batas wilayah pasang surut hingga kedalaman 150 meter. Pada zona ini masih dapat ditembus oleh sinar matahari, sehingga pada wilayah ini paling banyak terdapat berbagai jenis kehidupan baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Malaka, dan laut-laut di sekitar Kepulauan Riau. Yang ketiga ada zona basial. Wilayah dikenal dengan wilayah laut dalam. Adalah wilayah laut yang memiliki kedalaman antara 150 meter hingga 1.800 meter. Wilayah ini tidak dapat tertembus oleh sinar matahari. Dan yang keempat adalah zona abisal. Wilayah laut sangat dalam. Jadi wilayah pasang surut atau pesisir, ada pasir, itu dikenal dengan zona litoral. Wilayah laut dangkal neritik, wilayah laut dalam batial, dan wilayah laut sangat dalam dikenal dengan abisal, yaitu wilayah laut yang memiliki kedalaman di atas 1.800 meter. Di wilayah ini suhunya sangat dingin dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jenis hewan yang dapat hidup di wilayah ini sangat terbatas, seperti hewan yang ada lampunya tuh, yang film-film di SpongeBob gitu, itu udah masuk ke wilayah laut sangat dalam. Nah, bisa kalian lihat, ini adalah gambar zona laut berdasarkan kedalaman. Yang A itu adalah wilayah pasang atau dikenal dengan litoral. Yang B itu adalah wilayah laut dangkal atau dikenal dengan neritik. Yang C
wilayah laut dalam atau Batia, dan D, wilayah laut sangat dalam atau dikenal dengan abisal. Bisa kalian lihat beda warna secara horizontal. Oke, jelas ya? Ya, kalau jelas, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang keempat adalah teluk. Ada yang tahu teluk? Oke, pinter ya. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Oleh karena letaknya yang strategis, teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Teluk adalah kebalikan dari tanjung, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Karena Indonesia memiliki puluhan ribu pulau, maka di Indonesia banyak sekali terdapat teluk. Ini adalah gambar teluk Tomini di Sulawesi Tengah. Sangat indah ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ke sana, tah? Iya. Oke, lanjut ya. Yang kelima ada selat. Apa? Ayo, ada yang tahu selat? Oke, pinter. Ini adalah gambar Selat Bali. Gambar Selat Bali selat ini merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antara pulau. Bisa kalian lihat itu di sana ada 2 pulau. Nah, di tengah-tengah pulau itu yang dikenal dengan selat. Selat dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut. Bahkan menjadi sebuah akses atau jalur strategis masuk ke laut lepas bagi negara-negara yang lockland atau negara yang tidak memiliki wilayah laut untuk mendistribusikan hasil sumber dayanya ke seluruh dunia. Bagi negara Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, selat dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau. Alat angkut yang biasa digunakan adalah kapal peri yang termasuk kapal penumpang. Oke, jelas ya? Iya. Selanjutnya ada apa yo? Tadi kita sudah membahas laut, sungai, teluk, selat. Apalagi terakhir, masih ada enggak? Masih ada dong, yaitu yang keenam adalah samudra. Iya. Ini adalah gambar samudra. Samudra merupakan laut yang sangat luas. Samudra berhubungan langsung dengan kedua kutub bumi, yaitu kutub utara atau dikenal dengan Arktik dan kutub selatan dikenal dengan Antartika. Menurut National Geographic, samudra adalah tubuh perairan asin yang menutupi sebagian besar planet bumi. Samudra menutupi hampir 3/4 bagian bumi. Wilayah Indonesia diapit oleh 2 samudra yaitu pinter. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sudah anak-anak, sampai sini Ibu sudah menjelaskan tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Jangan lupa like and subscribe ya. Apabila kalian masih kurang memahami materi ini, bisa kalian japri Ibu atau bisa tulis di komentar ini. Oke. Iya. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak Ibu semuanya. Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa tetap menjaga, mematuhi prokes dan 5M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.